Shalom saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, yang saya ambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020. Menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan judul pada malam ini, hari Rabu 15 Juli 2020, dengan judul menghadapi orang yang sulit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Ketika kami mau mendengarkan audio renungan malam atau firman, mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pada malam hari ini, Yesus adalah ahli dalam berurusan dengan orang-orang yang sulit. Dengan kata-kata dan tindakannya, Dia menunjukkan penerimaan. Dia mendengarkan keprihatinan mereka secara sensitif, mengajukan pertanyaan, dan secara bertahap mengungkapkan kebenaran ilahi. Dia mengenali kerinduan hati yang paling dalam di hati mereka dan melihat potensi dalam diri orang-orang berdosa yang paling jahat. Bagi Yesus, tidak ada yang berada di luar jangkauan Injil. Yesus tentu percaya bahwa walaupun seorang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 269. Yesus memandang orang-orang melalui serangkaian lensa yang berbeda dari kita semua. Dia melihat pada setiap manusia cerminan dari kemuliaan penciptaan yang asli. Dia mengangkat pemikiran mereka untuk memahami kemungkinan akan menjadi apa mereka kelak. Dan banyak yang bangkit untuk memenuhi harapannya bagi hidup mereka. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Matius 4 ayat 18 dan 19. Markus 12 ayat 28 hingga 34. Dan Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Apakah yang Anda temukan serupa dalam permohonan Kristus kepada Petrus dan Yohanes, seorang ahli Taurat yang tidak disebutkan namanya dan pencuri di kayu salib? Pelajarilah pendekatan Kristus untuk setiap hal ini dengan seksama. Apakah yang menonjol bagi Anda? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang berada di rumah atau di mana saja berada, kemanapun Yesus pergi, Ia melihat kemungkinan rohani. Dia melihat calon potensial untuk kerajaan Allah dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan. Kita menyebut kemampuan ini
mata pertumbuhan gereja. Mata pertumbuhan gereja adalah kepekaan yang berkembang untuk melihat orang-orang sebagaimana Yesus melihat mereka, sebagai orang-orang yang dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Ini juga melibatkan telinga pertumbuhan gereja yang berhubungan dengan mendengarkan kebutuhan yang tak terucapkan dari orang-orang di sekitar kita. Ini ada hubungannya dengan mendengarkan kerinduan hati mereka akan sesuatu yang tidak mereka miliki, bahkan jika mereka belum secara terbuka mengungkapkannya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mintalah supaya Tuhan membuat Anda peka terhadap pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang lain. Berdoalah agar Tuhan memberi Anda sentuhan kedua dan membuka mata Anda terhadap peluang-peluang rohani yang Dia bawa setiap hari untuk membagikan iman Anda kepada orang lain. Carilah Tuhan untuk mata yang melihat, hati yang peka mendengarkan, dan keinginan untuk membagikan Kristus yang Anda kenal dan kasihi kepada orang lain. Dan Anda akan berada di jalan menuju perjalanan yang menyenangkan seumur hidup Anda. Hidup akan memiliki makna yang sama sekali baru. Anda akan memiliki rasa kepuasan dan kegembiraan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Hanya mereka yang bekerja untuk jiwa-jiwa yang dapat mengetahui kepuasan yang bisa dihasilkan. Marilah saudara-saudara pada malam hari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita minta kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus untuk menolong kita menghadapi orang yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu supaya dapat memampukan kami untuk menghadapi orang yang sulit. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini, kami doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga mereka yang telah mendengarkan audio renungan malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, serta perlindungan, dan akan diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami
Di dalam nama Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah akan menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.